Dalam musafir ni kita akan dijawab lalu dari musafir. Maka di subuh Jumat atau subuh hal-lain si Jumat. Setiap subuh niki sunat dari ayat niki Al-Kafirun dan sunat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lembih dan saya ingat dalam musafir ini kan kita keringanan kan. 4 rakaat doang kanggun kasar juk 2 rakaat. Jadi belu-belu entah niki sunat niki. Sunnah. Karena warid hadis pada demikian itu. Sekarang hadis niki jelasan bahwa mendalam musafir niki ja lamun subuh niki jadi ayat. Qul ya ayyuhal kafirun dai qul huwallahu ahad. Dan jika ada ya dhaif sekalipun walaupun hadis niki hadis dhaif. Hadis dhaif kan ini kagum bergaduh dari fadailul amal. Menaik kelebihan beramal. Dia tak bergaduh hadis dhaif. Memang diganggu tapi jadi dalil jadi. Dalil hukum tidak boleh hadis dhaif. Cuma li fadailul amal. Dan warid pula dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW membaca dalam subuh safarnya surat Al-Falaq di dalam rakaat yang pertama dan surat An-Nas di dalam rakaat yang kedua. Hadis lain jelas bahwa dari Nabi tak kalian beliau musafir sembahyang subuh niki maka dari ayat surat rakaat pertama surat Al-Falaq, rakaat kedua surat An-Nas. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwasanya orang yang musafir dikhiarkan pada subuhnya antara membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dan antara membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebab lagi bahkan dalam musafir kanggun pilih dikhiarkan kanggun pilih di subuh antara baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas rakaat pertama kedua. Tapi surat Al-Falaq dan surat An-Nas terutama baginya. Lebih utama karena terkuat sunnah hadisnya. Lebih kuat hadis yang menyatakan baginda Rasul dalam musafir subuh niki membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan lagi pula karena orang musafir diringankan pada sekalian qiraahnya. Dalam musafir niki kan kican keringanan segala macam bacaannya. Dan diserahkan pada Isya malam Jumat. Yang isi malam Jumat membaca surat Al-Jum'ah pada rakaat pertama. Surat Jum'ah. Dan surat Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Dan sunat pada maghrib malam Jumat membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Sunat maghrib malam Jumat maka dari ayat Al-Kafirun ayat pertama surat Al-Ikhlas rakaat kedua pada maghrib malam Jumat. Dan demikian lagi sunat membaca surat yang tersebut itu pada sembahyang sunat subuh dan maghrib dan tawaf dan ihram dan istikharah. Keluarnya masih sunat terbaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua, Ikhlas rakaat kedua niki ini sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat maghrib, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat ihram dan sembahyang sunat istikharah. Ini sunat. Arab fatwa Imam Ghazali rahimahullah taala anhu namun sembahyang sunat subuh niki maka kesunatan sembahyang baca dari sunat subuh niki rakaat pertama alam nasrah rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Arab fatwa Imam Ghazali namun sunat subuh dari pilih ini beda ya bau doang. Sahdan sunat memohonkan rahmat dengan membaca umpama Rabbil ghfir warham wa anta khairur rahimin. Tak kira membaca rahmat
setelah membaca ayat rahmat. Seperti inna rahmatallahu qaribum minal muhsinin. Dia pun baca Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin umpama. Dan sunat pula memohonkan berlindung daripada azab. Dia membaca umpama Rabbi a'idni min azabika. Ia baca niki. Tatkala membaca ayat azab seperti haqqat kalimatul azab alal kafirin. Nah, niki sunat terbaca Rabbi a'idni min azabika. Sunat. Dan demikian lagi sunat membaca tasbih dengan umpama subhana rabbiyal azim. Tatkala membaca ayat tasbih seperti fasabbih bismi rabbikal azim. Sunat terbaca tasbih subhana rabbiyal azim. Dan sunat tatkala membaca akhir surat Watin dan akhir surat Al-Qiyamah membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Terutama biasa terbaca kan surat At-Tin niki. Ibnu alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Terus baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang iman makmum atau dari dua sembahyang dengan terbaca niki sunat termasuk baca niki. Nah, sunat tatkala masa akhir surat wal mursalat. Dapat baca amanna billahi. Maka membaca sekalian yang demikian itu imam dan yang sembahyang seorang dirinya. Bagi bacaan dirinya imam maupun dengan makmum umpam dan makmum bagi bacaan imamnya. Jadi saya itu baca hai sunat akhiri si bacaan habarik niki. Atau bagi bacaan dirinya pada tempat yang diserahkan bagi makmum baca surat demikian. Baca surat. Demikian lagi diserahkan bagi orang yang tiada sembahyang membaca yang demikian itu. Ingat ni sembahyang dah dengan baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sunat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bagi tiap-tiap bacaan didengarnya akan dia. Dan sunat menyaringkan sekalian tersebut itu pada sembahyang jahriyah. Lama sembahyang tak beli suara ya beli atas baca. Dan disunatkan bagi tiap-tiap yang sembahyang mengucap takbir intiqal. Sunat pada sembahyang baca ucap takbir intiqal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kala tak ruku, tak kala tak sujud, duduk antara dua sujud, tulis sujud. Yang ini takbir karena berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Maka hendaklah ia takbir tak kala berpindah kepada ruku dan sujud, dan tak kala berpindah daripada sujud kepada duduk atau berdiri, atau daripada tasyahud awal kepada berdiri. Dan sudah memulai takbir intikal itu pada permulaan tunduknya kepada ruku atau sujudnya. Diminta sujud, ruku, dapat baca Allahu Akbar. Atau permulaan bangkitnya daripada tasyahud awal. Diminta tulis baca Allahu Akbar. Berapa biasa ni kira. Dan sunat menanjutkan takbir intikal itu pada lam al-jalalah. Sunat biluan terbaca Allahu Akbar hingga sampai kepada rukun yang kemudian. Sujud kedua juk nganjak ya adit Allah sulit nganjak di tetap nganjak ya pun akbar. Ini barang biasa ni. Yang kemudian, dan jika duduk istirahat ia sekalipun, supaya tidak sunyi satu suku daripada semuanya pada zikir. Jadi ada yang tetap
tiap-tiap buku niki kita baca zikir, berzikir. Melainkan pada iktidal, maka hendaklah dibacanya sami Allahu liman hamidah. Dari iktidal ki biasa ni. Sami Allahu liman hamidah. Itu taik hilik ruku juk iktidal. Artinya menerima kiranya Allah Ta'ala akan puji orang yang memuji. Dia sama ada ia imam atau yang sembahyang seorang dirinya, atau makmum atau balik atau lainnya. Selanjutnya rukun yang kelima, rukun kelima ini sembahyang. Nasib bilu bahasan lagi. Rukun kelima ini sembahyang, ruku. Dan telah terdahulu perintah ruku sembahyang berduduk. Nah, siapa penjelasan nih mengenai ruku sembahyang dengan satu pun. Adapun sekurang-kurang ruku sembahyang berdiri, kurang-kurang dan kurang sembahyang nganjang, maka yaitu bahwa tunduk ia dengan tiada inhinas, sekira-kira sampai kedua tapak tangan orang yang muktadal tangannya kepada lututnya. Tegallah jengkun dan iki. Apabila dikehendaki menghantarkan dia keduanya. Adapun jika sekira-kira sampai keduanya kepada dua lututnya dengan inhinas itu nunduk, bongkok serta tunduk, maka itu tiada memadai karena tiada ia dinamai ruku. Mantas biasa. Ada imat niki sakawan tegal jenggus sakawan sakit tegal jenggus musahan ada asah bungkat niki sekira-kira ada ya pelapasan papan niki nepi ten papan niki dijari ukuran pekasah dari badan bongkok niki kecuali ada kan sampai emang uzur adapun tangan yang tiada muktadal, namun imes andik muktadal dik biasa, seperti ia sangat panjang, iluh imes, atau sangat pendek umpam, maka yaitu tiada kebilangan sampainya kepada lutut pada hasil kurang-kurang ruku. Jadi pokok sa penting niki membejaengkan. Ani kotel lu imes ni atas jengku kan, iya atau tegal. Dia mesti sampai jengku baik atau bilu lalu iman sehingga bawa jengku tanpa tegal. Bermula syarat ruku itu dua perkara. Syarat ruku niki dua perkara. Pertama tumak ninah. Dalam ruku niki syaratan tumak ninah. Maknina yaitu berhenti dalam ruku sekira-kira tetap anggota dahulu daripada bangkit kepada iktidal. Makna tumakninah niki adalah ndok dalam ruku niki sekira-kira anggota badan niki tepang. Dan tepang niki mu ndok sekedar ukuran bacaan subhanallah. Sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah bahasa dalam kitab fikih. Momot setelah bergerak sekedar ukuran tak ada baca subhanallah sekali wah memadai saran tumak ninah niki. Maka tidak memadai akan tumannya itu menambahi tunduk daripada kedar yang memadai akan ruku. Dan bau pada doanya ada rumbuk entah nunduk. Jadi ukuran sak ruku sedikit ndek yo momot. Yo tepang si ruku niki momot. Sekedar ukuran baca subhanallah. Syarat yang kedua, syarat kedua rukun niki bahwa
Tiada menyahaja ia pada tunduk itu akan yang lain daripada ruku. Ya, ruku ini semati-mati ruku. Mati-mati ruku. Dari arah kasar. Seratan kasar. Kasar ini kehendak untuk ruku. Semati-mati ruku. Maka jika tunduk ia karena sujud tilawah. Ada nunduk mula kan boleh sujud tilawah. Atau membunuh umpama ular atau orang ular. Julur sembahyang. Makin mati angan di dalam sembahyang nih. Maka tatkala sampai ia kepada had ruku, dijadikan ia akan dia ruku. Di mana sampai nunduk ke dia ruku, ruku mah borong tak mati ulah atau borong tak sujud tilawah. Maka dalam hal ini tiada madai akan dia dan bau. Tetapi wajib atasnya berdiri, wajib tulang kilu nganjak. Maka rukulah ya seperti demikian itulah disyaratkan pada iktidal dan sujud dan duduk antara dua sujud. Nah sunonjak masih dalam iktidal niki dan bau lah niki ruku. Motor arah si kejut niki mod jaga tuis. Iya dari iktidal mas dan bau harus nunduk balik ruku baru berencana berkasat untuk ruku untuk iktidal. Lili ruku juga iktidal. Lonjak masih sujud lingkangku sabilah jadi semacam mati duduk antara dua sujud seperti yang lagi akan datang ia pada tempatnya. Bermula ruku yang terakmal, ruku yang paling sempurna serta barang yang telah lalu, yaitu meratakan belakang dan leher hingga betul seperti satu safhah. Ruku sempurna niki ada rata niki bungkat tegaja belum dan bina barak sapu papan seperti mendirikan kedua betis pengajang betis saung tapang dan kedua paha impung dan memegang kedua lutut tegal jengkun dengan dua tapak tangan serta merenggangkan antara kedua lutut ada pejarang niki antara jengkun dan niki dan menjarangkan segala jari kedua tangannya dalam sanggam lima teniki dan berjengkun teniki perenggang dengan pertengahan ini renggang lalu yang biasa pokok renggang serta menghadapkan kepada kiblat mengucap takbir dan mengangkatkan kedua tangan seperti pada takbiratul ihram di ruku niki. Sudah tujuh ruku angkat Allahu Akbar setelah ruku berantat saya kira takbiratul ihram takbir bahwa dimulainya mengangkatkan tangan pada ketika ia lagi berdiri ketika Allahu Akbar seperti permulaan takbir. Maka apabila berbetulan dua tangannya dengan kedua bahunya, tunduklah ia karena ruku. Padahal melanjutkan ia akan takbir hingga tetap ia pada ruku supaya tiada sunyi satu suku daripada sembahyang daripada zikir. Dari menanjang Allahu Akbar sampai tepeng ruku jamun bar. Seperti telah terdahulu kenyataannya. Tetapi jangan lampu melanjutkan daripada 7 alif seperti yang tersebut dalam tuhfah. Dan setengah daripada jumlah yang akmal pada ruku antara lain apa sempurna ruku tadi bahwa dibaca di dalamnya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Dari baca tasbih Subhana Rabbiyal Azim. Tiga kali, dia yang terlebih akmal 11 kali, dan yang mengiringi dia 9 kali,
dan mengiringi dia 7 kali, dan mengiringi dia 5 kali, dan yang mengiringi dia 3 kali, yaitulah yang sekurang-kurang kamal. Jadi ini jadi 3, 5, 7, siwa, 10, siwa, sholat. Macam jadi imam, jadi lebih 3 kali. 3 paling atas. Nggak 3 lagi adnal kamal, sekurang-kurang sempurna. Tetapi jika dibaca tasbih hanya sekali 2, hasillah baginya asal sunat. Ada sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sekali mau sekali sunat. Dan jika ada umpama subhanallah, dia jaga subhana rabbiyal azim, subhanallah sekalipun. Dan yang terabdal bagi orang sembahyang seorang dirinya, dan bagi imam oleh kaum yang mahsurin yang reda dengan panjang bahwa diamai atas tasbih yang 3 kali itu. Lagu paling abdal terhadap dengan sembahyang mesak atau dakanja imam. Lagu imam niki jamaah selapu niki rida setuju belu-belu tan tenak. Jadi ukuran niki tidak perlu yang kedua nih. Ada yang terbaca tasbih ruku sholat sekali berembih, setuju atau ndek bang menung. Pokoknya nak merotes. Nak merotes ada ini. Niki mana kaum yang maksurin niki. Kanggo diundang 3 kali terus lomo si bacaan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa maqi wa azami wa asabi wa si'ri wa basari wa mastaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Karena warid yang demikian itu segalanya dalam hadis. Ini dalam hadis. Niki terbaca. Dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka terus 3 kali baca haniki Allah malaka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa maqi wa azami wa asabi wa si'ri wa basari wa mastaqaltu bihi qadami lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin. Kalau warid demikian itu berdasarkan dalam hadis. Selanjutnya dan tersebut di dalam majmu'. Ini kayak